Setiap pagi yang paling kita senangi adalah melepas bebek-bebek ini keluar dari kandangnya dan memungut. Alhamdulillah, yang diserakkannya ini berupa rezeki telur. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru. Nah, ini saudara-saudara, telur sudah direbus 20 telur. Kemudian ini persiapan bumbu rendangnya. Ini bumbu rendang ala Dian Fakri. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Cabenya saya suka agak pedas, itu dengan santan 6 biji kelapa, cabenya setengah kilo. Kemudian ini lengkuas, jahe, kemudian ini bawang putih. Mungkin bagi orang lain ini kebanyakan, tapi selera saya suka bawang putih yang banyak karena juga menyehatkan itu. Ini kemudian itu ada daun jeruk 5 lembar dan daun salam 4 lembar, daun kunyit 3 lembar dan serai 2 batang. Inilah bahannya. Ini nanti akan jahe, lengkuas, bawang putih, bawang merah ini akan kita giling atau di blender saja. Kemudian daun-daun ini akan dimasukkan. Selesai. Ini persiapan kita untuk membuat rendang dengan ditambah. Jadi selain dari 20 butir telur ini yang sudah direbus ini, nanti untuk lebih mengenakkan memang harus kita tambah dengan daging 1 kilo saja cukup. Ayo kita ikuti proses selanjutnya. Ya, ini santan 6 biji kelapa beserta bumbu-bumbu tadi yang sudah dihaluskan, sudah kita masukkan beserta setengah kilo cabai. Sengaja ini dibuat kali ini agak sedikit terasa pedasnya. Enak pedas itu menurut saya. Ini tinggal kita tunggu sampai diaduk, terus diaduk ya, jangan sampai istilahnya apa, menggumpal itu santannya. Diaduk sampai nanti keluar semacam minyaknya. Kemudian baru nanti telur dan dagingnya kita masukkan ya. Jadi dalam kondisi mulai terbit minyak, ini dagingnya 1 kilo kita masukkan. Jadi jangan sampai terlalu terbit minyak baru dimasukkan, nanti dagingnya tidak masak ya, seperti dagingnya digoreng di dalam minyak jadinya. Kita membutuhkan juga sedikit air dari santan untuk memasak daging. Kalau telur bisa menyusul nanti sesudah banyak minyaknya.
Ya, telur itu ibaratnya digoreng saja tidak apa-apa, karena telurnya juga sudah masak. Nah, kita rebus. Ini mohon maaf tidak diperlihatkan memasukkan dagingnya satu-satu karena tangan kameramen hanya 2. Kita membuat video sekalian memasak, tidak pula menggunakan standar video untuk menshootingnya. Nah, ini sudah, coba kita lihat, sudah banyak minyaknya, tapi memang masih belum. Kita tunggu, jangan buru-buru kita memasukkan telurnya, karena telur ini bisa pecah kalau terlalu cepat kita masukkan. Pokoknya telurnya sudah siap dikupas, tinggal kita masukkan, tapi memang menunggu saat untuk memasukkannya biar terbit minyaknya lebih banyak lagi, sehingga dia seperti digoreng di dalam minyak. Oh iya, saya ingin sedikit kita membahas tentang rendang sebagai makanan yang dinobatkan beberapa waktu yang lalu sebagai makanan terenak di dunia, hasil survei dari CNN. Ya, kita sudah tersiar begitu enaknya rendang ini. Kemudian ada hal yang orang mengatakan kalau sering makan rendang bisa kena penyakit kolesterol. Pertanyaannya, berdasarkan fakta, apakah semua orang Padang kena penyakit kolesterol? Saya pikir tidak. Tidak semua orang Padang kena penyakit tekanan darah tinggi atau penyakit kolesterol. Karena memang dari bumbu yang tadi di awal tadi ada kita perlihatkan, dari bumbu-bumbu itu terutama daun salam, tadi saya sebutkan ada 4 lembar daun salam yang kita masukkan. Daun salam itu bisa menetralisir, diyakini bisa menetralisir kolesterol. Jadi artinya tidak usah takutlah makan rendang, rugi kita. Makanan terenak di dunia, masa kita harus membatasi? Kalau ada rendang, santap saja. Nanti di dalam bumbunya itu sudah ada penetralisir dari kolesterol jahat itu. Insya Allah tidak semua, buktinya tidak semua orang Padang yang sering atau orang yang sering makan rendang kena penyakit kolesterol. Silakan cari, bila perlu coba bermacam-macam dari rendang ini, cara memasak orang dengan bumbunya berbagai. Yang kami perlihatkan tadi itu adalah bumbu asli, tidak banyak modifikasinya, tidak ribet kan, asli, tidak ribet, tidak banyak bumbu-bumbu ini itu ditambah-tambahnya. Tapi memang itulah sebenarnya dari kampung-kampung dulu. Jangan takut membuat rendang, oh bumbunya ribet banyak sekali, enggak. Jadi lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah, cabai, daun salam, daun kunyit, serai, daun jeruk. Ya udah, langsung saja itu diolah, masak rendang. Santan yang penting, memang harus dipilih yang tua atau sedikit hampir tua itu. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat lagi. Cuman hati-hati di bawahnya, jangan sampai hangus di bagian bawahnya, makanya tetap harus kita aduk.
Ya, ini kita lihat santannya sudah mengental, kemudian sudah sangat sedikit sekali, kalaupun ada airnya tapi sudah sangat sedikit. Kita masukkan telur, kemudian mengaduknya juga harus hati-hati. Yang penting mengaduk itu menjaga di bagian bawah tidak gosong ya, dan tidak harus terus-menerus diaduk. Kemudian lihat apinya, tidak perlu api besar lagi. Kita gunakan, tapi tetap dijaga apinya ada panasnya ke atas, masih tetap lumayan keras ini. Ini sekarang proses rendang kita ini kalau di Padang disebut kalio. Jadi ini belum menjadi rendang, tapi sebelum menjadi rendang namanya kalio. Ada kalio daging. Nah, ini terus sekarang ini, tapi sebentar lagi kita masak terus dengan api ya kecil, cukup dengan bara api saja sampai kemudian menjadi coklat. Nah, itu ada juga rendang basah, kemudian sudah agak menghitam, agak kering, itu baru yang rendang sebagaimana yang kita ketahui. Jadi ada prosesnya kalio, rendang basah, dan rendang yang kering itu. Nah, itu yang tahan lama kalau sudah kering itu. Sebagaimana saya sampaikan itu, ada kalio, ada rendang basah, dan ada rendang. Tentu saja rasanya juga berbeda, ada 3 rasa. Jadi kami menyarankan siapa yang membuat rendang ini cukup sampai kalio dinikmati, kemudian besoknya dipanasi lagi sehingga menjadi rendang basah, dinikmati lagi, kemudian baru dijadikan rendang, dikeringkan. Sehingga dalam satu proses merendang itu kita bisa menikmati 3 rasa yang bertingkat, dan itu masing-masing berbeda. Nah, ini rendang basahnya sudah hampir bagus. Setelah ini nanti kalau diteruskan dengan bara kecil seperti itu, maka akan menjadi rendang kering. Kita teruskan karena telurnya belum sebesar bola golf atau bola pingpong. Akhirnya selesailah pembuatan rendang kita. Saya rasa cukup, telurnya sudah kenyal. Sebenarnya kalau masih ingin diteruskan lebih menghitam, telurnya makin kecil juga ini. Demikianlah rendang kita siap untuk disantap.